الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, suri teladan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berkorban segala-galanya untuk mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kepada umat manusia. Karena itu kita wajib untuk menjaga warisan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari ayat-ayat Allah dan mempelajari adab-adab kita terhadap Al-Quran yang mulia. Kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya. Fasal selanjutnya ya, disebutkan dan dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau berkata, Faslun fi istihbabi qiraatil jama'ati mujtami'in wa fadlil qari'ina minal jama'ati wassami'in wa bayani fadilati man jama'ahum 'alaiha wa harradahum wa nadabahum ilaiha. Bab atau fasal tentang istihbabnya bacaan jamaah ya, secara bersama-sama dan keutamaan para pembaca dari jamaah tersebut dan orang-orang yang mendengarkannya, dan penjelasan tentang keutamaan orang-orang yang mengumpulkan mereka dan memotivasi mereka kepada qiraah tersebut. Ya, ini fasal yang kita bahas atau kita baca pada malam hari ini. Ada satu istihbab, sesuatu sunnah ya. Istihbab adalah kata lain dari sunnah ya. Salah satu sunnah dalam membaca Al-Quran adalah membaca dalam jamaah ya, membaca secara bersama-sama. Dan juga orang yang membaca dan orang yang mendengar dan orang yang mengajak, memotivasi untuk membaca Al-Quran ini punya keutamaan tersendiri. Kita baca. Beliau mengatakan, i'lam anna qira'atal jama'ati mujtami'ina mustahabbatun biddalail adh-dhahirati wa af'alis salafi wal khalafi al-mutadhahirati. Ya. Ketahuilah olehmu ya, wahai para pembaca kitab ini ya, atau kita yang sedang membaca sekarang, bahwa membaca Al-Quran berjamaah ya, membaca Al-Quran secara bersama-sama atau berjamaah
hukumnya mustahabbah. Hukumnya mustahab dengan dalil-dalil yang sangat jelas dan juga dicontohkan oleh perbuatan para salaf, para ulama salaf, ulama dahulu dan khalaf, ya, ulama sekarang, ulama kemudian, ya, al-mutadhahirah, ya, yang sangat banyak. Ya. Jadi ini merupakan sebuah tradisi, ya, atau bukan tradisi, ya, tapi sunnah, ya, suatu ajaran. Ya, kalau tradisi itu nanti orang mengira hanya sekedar adat biasa saja. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang dimustahabkan. Dan dalil-dalilnya beliau tunjukkan nanti banyak dalil dari hadis dan juga dari asar para sahabat. Ya. Jadi boleh kita membaca berjamaah. Jadi kita buat halaqah, ya, buat halaqah lingkaran, kemudian kita membaca satu surah secara bersama-sama. Ya. Seperti kalau kita sedang belajar, ya, sedang belajar Al-Quran, ya, sebelum kita menghafalkan surah yang akan dihafalkan, ya, salah satu metodenya adalah dengan cara membaca bersama-sama. Ya. Nah, itu kalau kalau hafalannya sama, ya, misalnya membaca surah An-Naba, ya, dibaca secara tartil, secara bersama-sama satu suara. Ya. Ini banyak dilakukan orang salaf dan maupun orang khalaf. Ya, biasanya di pesantren-pesantren tahfidz atau salah satu metode kita mengajarkan orang untuk menghafal Quran yaitu dengan membaca sama-sama. Ini ada petunjuknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi boleh hukumnya, bahkan mustahab, ya, diistihbabkan. Faqad shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayati Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala ma min qaumin yadhkurunallaha illa haffat bihimul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat 'alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Ya. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Abi Hurairah dan juga Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma. Ma min qaumin, tidaklah suatu kaum, yadhkurunallah, mereka menyebut nama Allah atau berzikir kepada Allah, ya. Dan Al-Quran adalah termasuk afdalul dzikr. Membaca Al-Quran termasuk zikir yang paling utama, ya. Jadi tidak ada suatu kaum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka berzikir kepada Allah, yadhkurunallah. Yadhkurun ini bentuknya jamak, ya. Bentuknya jamak. Kata yadhkurun bentuknya jamak. Ya, jadi kalau jamak berarti, ya, banyak orang, ya. Bukan cuma satu atau dua, tapi banyak orang. Kecuali hafat bihimul malaikah. Kecuali mereka akan dihafat. Haffa yahuffu itu artinya apa? Mengepakkan sayap, atau malaikat membuka sayap. Membuka sayap untuk apa? Melindungi mereka. Ya. Jadi kecuali malaikat akan melindungi mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi oleh rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah. Dan akan turun kepada mereka as-sakinah. Ya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah akan menyebut mereka fi man 'indah, dalam barisan makhluk yang ada di sisinya. Ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ya. Jadi ini dalil yang pertama, hadisnya sahih.
Kemudian dalil yang kedua, dalil yang sering kita dengarkan ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Ya. Tidaklah suatu kaum ijtama'a, berkumpul fi baitin, ya, di salah satu rumah min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, atau artinya di masjid. Jadi suatu kaum berkumpul di masjid. Ya. Untuk apa mereka berkumpul? Untuk yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Yatadaras, ya, saling membelajar, ya, saling belajar. Belajar tentang Al-Quran. Ya, ada yang mengajar, ada yang belajar, atau saling mengajarkan Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah. Ya. Kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi oleh rahmat. Wa hafathumul malaikah. Dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan akan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan hamba-hambanya yang ada di sisinya, di hadapan para malaikat. Hadis surat riwayat Muslim, Abu Daud dengan sanad yang sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Ya. Ini hadis yang kedua tentang keutamaan berkumpul, ya, berijtima untuk membaca Al-Quran. Di mana? Di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 keutamaan yang didapatkan. Ya. Pertama, mendapatkan ketentraman, ya, diliputi oleh rahmat, dinaungi para malaikat, dan disebutkan nama-namanya di hadapan makhluk Allah yang ada di sisinya, itu para malaikat. Itu menunjukkan kebanggaan Allah kepada mereka. Jadi Allah sangat bangga, sangat senang, ya, sangat mencintai orang-orang yang bertadarus Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran bersama-sama di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mempelajari bacaannya, belajar tajwid, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Hadis yang ketiga, wa an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma yujlisukum qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmaduhu lima hadana lil islam wa manna alaina bihi faqala atani jibrilu alaihi salatu wassalam fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Ya. Dan juga disebutkan dalam ta'liqnya rawahu Muslim. Hadis riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Fi dzikri wad du'a. Ya. Babu fadlil ijtima' ala tilawatil Qur'ani wa ala dzikri. Ya. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar suatu saat, ya, melihat satu halaqah yang dibuat oleh para sahabat beliau. Jadi beliau mengunjungi, ya, mengunjungi satu halaqah yang dibuat oleh para sahabat beliau, dan beliau bersabda kepada mereka, ma yujlisukum, apa yang membuat kalian duduk di sini? Atau apa tujuan kalian mau duduk-duduk di sini? Duduk seperti ini buat halaqah, tujuan kalian apa? Maka para sahabat mengatakan, kami duduk untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, memuji Allah atas apa yang telah diberikan petunjuk kepada kami berupa Islam. Wa manna alaina bihi,
dan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kami berupa agama ini. Ya. Jadi para sahabat mengatakan, kami duduk di sini untuk berzikir kepada Allah, dan kami berzikir memuji Allah. Kenapa kami memuji Allah? Karena kami bersyukur mendapatkan hidayah atau petunjuk. Ya, kami dipilih menjadi orang Islam, dipilih menjadi orang yang beriman, dan ini sebuah anugerah yang sangat besar. Tidak ada anugerah yang lebih besar dari itu. Ya, anugerah yang paling besar adalah iman dan Islam yang ditanamkan oleh Allah dalam hati kita. Ya. Makanya itu perlu disyukuri. Ya. Dan bagaimana cara bersyukurnya? Mereka membuat halaqatul dzikr, membuat halaqah untuk berzikir. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepadaku Jibril dan dia mengabarkan kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa taala yubahi bikumul malaikah. Ya. Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ya. Dalam ta'liqnya Syekh Al-Arnaud mengatakan, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Dzikri wa Du'a. Ya, bab fadlul ijtima' ala tilawatil Quran. Ya, bab keutamaan berijtima', berkumpul untuk membaca Al-Quran. Ya, jadi berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Quran bersama-sama, ya, itu disunnahkan. Bahkan dijelaskan dalam hadis bahwa orang yang melakukannya, disebutkan oleh baginda Nabi SAW, akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Nah, ini menunjukkan keutamaannya. Ya. Wal haditsu fi hadza katsiratun. Ya. Berkata Imam Nawawi bahwa hadis-hadis tentang hal ini jumlahnya cukup banyak atau banyak sekali. Kemudian dari athar para sahabat. Warawad Darimi bi isnadihi an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala man istama'a ila ayatin min kitabillahi kanat lahu nura. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa yang mendengarkan kepada sebuah ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla, kanat lahu nurah, maka dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendengarkan ayat Al-Quran satu saja. Ya, satu saja ayat Al-Quran kita dapatkan, kita dengarkan untuk kita dengarkan, kita mendapatkan cahaya. Ya. Dan maksudnya, kalau kita mendengarkan lebih banyak ayat, tentu cahayanya lebih banyak. Ya. Dan kalau kita mendengarkan ayat yang sangat banyak, ya tentu kita akan mendapatkan cahaya yang sangat banyak. Dan biasanya kita bisa mendengarkan ayat yang banyak itu kalau kita membaca, ya, sama-sama. Membaca dalam jamaah. Kalau kita baca dari ba'da maghrib misalnya sampai isya, ya, berapa ayat yang kita dengarkan di situ? Ya, berapa ayat yang kita dengarkan? Ya, tentu akan mendapat cahaya yang lebih banyak lagi. Nah, ini isyarat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa membaca ayat secara bersama-sama dalam jamaah itu akan memberikan manfaat, kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak lagi. Selanjutnya, warawa Ibnu Abi Dawud anna Abu Darda radhiyallahu anhu kana yadrusul Quran ma'a nafarin yaqra'una jami'an. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud bahwasanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau belajar Al-Quran bersama nafarin, ya,
bersama beberapa orang teman beliau, yaqra'una jami'an. Ya, mereka membaca semua. Ya, membaca bersama-sama. Ya, jadi ini apa yang dilakukan kalau athar yang ditinggalkan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau belajar Al-Quran bersama-sama dengan yang lain dan mereka bersama-sama membaca. Ya. Waruya fadlu dirasati mujtami'ina an jama'atin min afadilis salafi wal khalafi wa qudatil mutaqaddimin. Ya. Dan diriwayatkan keutamaan belajar berjamaah. Ya. Belajar dirasah. Dirasah di sini maksudnya dirasatul Quran. Ya, mempelajari Al-Quran secara berjamaah. Diriwayatkan dari jamaah. Ya, dari banyak orang min afadilis salafi wal khalaf. Ya, dari banyak orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, baik dari kalangan para salaf ataupun kalangan ulama khalaf wa qudatil mutaqaddimin. Ya, dan juga kalangan para qudat. Ya, para qudatnya para qadhi, ya, para hakim, ya, hakim-hakim di pengadilan, namanya qadhi, orang-orang yang memutuskan perkara. Al-mutaqaddimin, ya, para qudat yang telah lalu, ya, para qudat pada masa tempo dulu. Wa an Hassan bin Atiyah wal Auza'i annahuma qala awwalu man ahdatha ad-dirasata fi masjid Dimashq Hisham bin Ismail fi qadmatihi ala Abdul Malik. Ya. Berkata Imam Hassan bin Atiyah dan Imam Al-Auza'i bahwa awwalu man ahdatha ad-dirasah fi masjid Dimashq, orang yang pertama melaksanakan dirasah, ya, tadarus maksudnya, di Masjid Dimashq adalah Hisham bin Ismail fi qadmati ala Abdul Malik, ketika dia mendatangi Abdul Malik, ya, Abdul Malik bin Marwan, ya, salah seorang khalifah pada masa dinasti Umayyah. Ini athar hadis dan athar dan juga perkataan para salafus saleh. Ya. Dan beliau juga mengatakan bahwa ada orang yang mengingkari perbuatan tersebut. Ya. Jadi ada orang yang mengingkari perbuatan tersebut. Ini bagian dari kejujuran ilmiah Al-Imam An-Nawawi. Ya. Hanya ketika beliau mengatakan bahwa membaca jamaah itu mustahab, ya. Tapi ada juga para ulama yang menentang. Ya. Dan begitulah ilmu para ulama. Ya. Mereka tetap jujur, ya, dengan hikmah, tapi nanti mereka kemudian memberikan klarifikasi. Wa amma ma rawa Ibnu Abi Dawud an ad-Dhahhak ibn Abdurrahman ibn Arzub annahu ankara hadhihi ad-dirasah wa qala ma ra'aitu wa la sami'tu qad adraktu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ni ma ra'aitu ahadan fa'alaha. Wa 'an Ibni Wahab qala qultu li Malik ara'aita al-qauma yajtami'una fayaqra'una jami'an suratan wahidah hatta yahtumuha fa ankara dhalika wa 'abahu wa qala laysa hakadha tasna'u an-nas innama kana yaqra'u ar-rajul 'ala al-akhar yu'riduhu fa hadha al-inkar minhuma mukhalifun lima 'alayhi as-salaf wal khalaf wa lima yaqtadihi ad-dalil fahuwa matruk wal i'timadu ala ma taqaddama min istihbabiha. Ya. Jadi dari sekian banyak riwayat yang disampaikan kepada kita tentang warisan para salafus saleh tentang membaca Al-Quran secara berjamaah, ya, ada juga para ulama yang tidak mengikutinya atau mengingkarinya. Yang disebutkan pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Ad-Dhahhak bin Abdurrahman ibn Arzub, ya, bahwa beliau mengingkari dirasah ini.
atau beliau tidak sepakat ya, dengan perbuatan tersebut atau perbuatan tadarus Al-Quran itu beliau tidak sepakat ya. Dan beliau beralasan, Ad-Dhahhak bin Abdurrahman beralasan, ma ra'aitu wala sami'tu wa qad adraktu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ma ra'aitu ahadan fa'alah. Jadi Ad-Dhahhak bin Abdurrahman ini adalah seorang tabi'in. Ya, seorang tabi'in. Ya, karena dia mengatakan, saya telah bertemu dengan ashab Rasulullah. Ya, saya telah bertemu dengan banyak sahabat Nabi. Ya, berarti dia tabi'in. Ya, karena tabi'in itu kan orang yang berguru kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ad-Dhahhak mengatakan, saya tidak mendengar mereka dan saya tidak melihat mereka melakukan hal tersebut. Ya. Jadi dia mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh orang pada masanya, ya, di mana orang-orang berkumpul untuk membaca Al-Quran secara bersama-sama. Ya. Dan beliau mengingkarinya. Kenapa beliau mengingkari? Karena beliau mengatakan, saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar, padahal saya bertemu dengan sahabat Nabi. Ya, saya bertemu dengan sahabat Nabi dan bukan cuma satu orang. Ya, banyak sahabat Nabi yang saya ketemukan, tapi tidak ada di antara mereka yang saya lihat dan saya dengar melakukan hal tersebut. Nah, ini pengingkaran yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, wa an Ibni Wahab qala qultu li Malik. Ya. Dari Ibnu Wahab berkata, saya berkata kepada Malik, ya, Imam Malik, kepada Imam Malik, ara'aital qauma yajtami'una fayaqra'una jami'an suratan wahidatan hatta yakhtumuha. Ya. Apa pendapatmu tentang suatu kaum, kata beliau. Ya. Ibnu Wahab bertanya kepada Imam Malik, apa pendapatmu tentang suatu kaum yang berkumpul kemudian mereka membaca secara berjamaah satu surah sampai mereka menyelesaikannya. Ya, misalnya satu surah, misalnya surah An-Naba, ya, dibaca dari awal sampai akhir secara bersama-sama. Atau surah yang lain, ya, surah Ar-Rahman, surah An-Najm, apa saja. Ya, satu surah dari Al-Quran dibaca dari awal sampai akhir bersama-sama. Beliau bertanya kepada siapa? Kepada Imam Malik. Maka fa'ankara dzalika wa'abahu. Ya. Maka Imam Malik mengingkari hal tersebut dan mengatakan aib. Ya. Aba itu artinya apa namanya? Bahasa kita sekarang mencela. Ya. Artinya beliau mengatakan tidak seperti itu. Ya. Dan beliau mengatakan, laisa hakadha tasna'un nas atau yasna'un nas. Innama kana yaqra'ur rajulu al-akhar yu'riduhu. Nah, jadi Imam Malik meluruskan pendapat tersebut. Jadi kalau membaca sama-sama dengan satu suara dari awal sampai akhir, kata Imam Malik, bukan begitu maknanya itu. Hadis-hadis tentang membaca jamaahnya itu maknanya bukan membaca bersama-sama, kata Imam Malik. Tapi maknanya adalah innama kana yaqra'ur rajul 'alal akhar yu'riduhu. Yang dimaksud dengan membaca sama-sama adalah seorang yang membaca dan yang lainnya mendengarkan. Yu'riduhu. Artinya menyetor, seperti orang menyetor hafalan itu. Ya. Jadi maksud daripada membaca berjamaah, kata Imam Malik, adalah tidak semua orang membaca sama-sama. Ya. Tapi ada yang baca, ada yang dengar, ada yang menegur, ada yang baca, ada yang mendengar. Ya. Bukan dengan membaca sama-sama satu suara dari awal sampai akhir. Nah, ini dua pendapat yang tidak sependapat dengan apa yang disebutkan sebelumnya oleh Imam An-Nawawi. Ya. Nah, kemudian Imam Nawawi memberikan komentar di akhir. Fahadzal inkaru minhuma mukhalifun. Ya.
lima alaihi salafu wal khalaf. Ya. Maka pengingkaran ini dari Imam Malik dan juga dari Imam Ad-Dhahhak bin Abdurrahman, pengingkaran ini kata beliau justru mukhalif, menyelisihi, ya, menyelisihi dari apa? Menyelisihi apa yang dilakukan oleh para salaf dan para khalaf. Ya. Walima yaqtadhihi ad-dalil. Ya. Dan menyelisihi apa yang dimaksudkan oleh dalil-dalil yang ada, yang kita sudah sebutkan. Ya. Dan dalam hadis jelas ketika para sahabat ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian lakukan di sini? Ya, mereka mengatakan, jalasna nadzkurullah wa nahmaduhu. Ya. Kami duduk bersama untuk berzikir kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Allah yang diberikan kepada kami sehingga kami menjadi orang Islam, orang yang beriman. Ya. Nah, itu dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, fahuwa matruk. Ya. Maka pengingkaran mereka berdua ini matruk. Artinya ditinggalkan. Ya. Karena itu tadi bertentangan dengan dalil. Nah, inilah apa namanya? Warisan para ulama. Ya. Ketika ada pendapat yang bertentangan dengan dalil, maka siapapun yang mengatakannya ya, tidak dilihat pendapatnya, dengan tidak mengurangi penghormatan kepada mereka. Jadi Imam Malik tetap Imam Malik, tetap dengan kemuliaannya. Imam Dhahhak tetap dengan ketabi'iannya. Ya, beliau tetap tabi'i. Tetap ulama dari kalangan para tabi'in. Tapi apa yang menjadi pendapat mereka, kata Imam Nawawi, ini bertentangan dengan dalil yang ada dan bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para salaf dan khalaf. Oleh karena itu pendapat mereka tentu tidak bisa diambil, walaupun mereka imam, ya. Dan kemuliaan mereka tidak akan berkurang. Ya. Nah, begitulah para ulama mengajarkan kita bersikap. Jadi kalau ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada pendapat orang selain Nabi bertentangan, ya, maka mana yang kita ambil? Pendapatnya Nabi, hadisnya Nabi. Ya. Itu yang kita ambil. Nah, ini apa namanya? Wejangan dari Imam An-Nawawi. Wal i'timadu ala ma taqaddama min istihbabihi. Dan yang dijadikan patokan adalah apa yang sebelumnya kita sebutkan bahwa hukumnya mustahab. Hukumnya istihbab. Jadi membaca Al-Qur'an secara bersama-sama, berjamaah, baik dengan satu suara dari awal sampai akhir atau dengan satu orang membaca yang lain mendengar, ya, semuanya itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Dan itu dilakukan oleh orang dulu sampai sekarang, ya. Membaca dengan satu suara, ya. Di pondok-pondok pesantren tahfidz atau di tempat-tempat belajar tahfidz itu banyak sekali, ya. Di mana-mana di seluruh negeri kaum muslimin. Ya, untuk memperbaiki bacaan, ya, untuk memperbaiki bacaan dan memberikan semangat kepada para santri atau kepada tulabul Quran, maka salah satunya dengan cara membaca sama-sama, ya. Baca qor, ya, baca sama-sama namanya dari awal sampai akhir, ya, ditentukan surahnya, surah-surah yang mau dihafal misalnya, ya, dibaca sama-sama dulu, diperbaiki bacaannya oleh gurunya, ya, diperbaiki panjang pendeknya, makhrajnya diperbaiki, ya. Baru itu nanti setelah sama-sama membaca, baru disuruh giliran satu persatu. Nah, itu semua dikerjakan, ya.
dan menjadi suatu hal yang biasa, ya, dari dulu sampai sekarang, maka hukumnya boleh, bahkan disunnahkan. Kata beliau istihbab, hukumnya istihbab. Dan kalau ada orang mengingkari, maka pengingkaran mereka itu berlainan atau berlawanan dengan dalil yang ada. Lakin, tapi beliau berikan catatan, ya, lakin al-qira'atu fi halil ijtima' laha syurut. Ya. Qira'ah secara bersama-sama itu punya syarat. Ya. Qaddamnaha yanbaghi an yu'tana bihi. Yang sudah kami kedepankan, yang sudah kami sebutkan dan wajib diperhatikan. Ya, kita sudah sebutkan kemarin halaman 72 sampai 74, ya. Itu tentang qiraah berjamaah itu, ya. Mulai dari ihtiramul Quran min an yatasahala fiha ba'dul ghafilin al-qari'ina mujtami'in, ya. Jadi adab-adab yang harus dipenuhi ketika kita membaca secara berjamaah. Atau syarat yang pertama, ijtinabud dhahik wal laghat, ya, menjauhi tertawa-tawa atau tidak tertawa-tertawa, wal laghat, ya, dan bermain-main. Ya, kalau kita sedang membaca berjamaah, semua harus serius, ya, semua harus khusyuk, ya, karena kita sedang membaca ayat Allah, firman Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian yang kedua, ya, tidak melakukan al-abath bil yad wa ghairiha, ya, tidak melakukan hal-hal yang sia-sia dengan tangan, kaki, mata dan lain sebagainya. Jadi membaca dalam suasana tawadhu, khusyuk dan serius, ya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak nazar ila ma yulhi wa yubaddidu dhihn, tidak melihat kepada apa-apa yang membuat yulhi, membuat lalai dan membuat adzihnu, otak menjadi kacau, ya, terpecah konsentrasi, ya, tidak melihat hal-hal yang membuat kekhusyuan kita hilang, ya. Jadi membaca sama-sama tapi satu lihat HP, nah itu tidak boleh, ya. Apalagi satu lihat HP nonton sepak bola dia, ya. Sementara yang lain dalam halaqah belajar, dia nonton sepak bola Spanyol vs Argentina, nah, 1-0. Itu tidak boleh, kata beliau, itu an-nazar ila ma yulhi. Jadi kalau sedang membaca Al-Quran sama-sama, semua harus serius. Tidak boleh yang lain membaca, yang lain tertawa, yang lain kore-kore telinga, ya, yang lain main HP dan lain sebagainya, ya. Tapi ada yang alasan, saya Al-Quran di HP, Ustaz. Tidak jadi alasan. Tapi begitu lihat HP ada Al-Quran, nah, 5 detik dia lihat Al-Quran di HP, yang setelahnya dia scroll Facebook, ya, nah, itu tidak boleh. Itu syarat yang keberapa? Ketiga, ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh nazar kepada sesuatu yang tidak boleh dinazar, ya. Nazar kepada yang haram, ya. Baik itu nazarnya kepada laki-laki ataupun kepada perempuan, ya. Sementara mengaji di halaqah ada orang ganteng sekali, ya, dia lihat terus, putih, hidungnya mancung, dia lihat terus, nah, ini tidak boleh, ya. Lama-lama jadi penyakit itu, ya. Nah, apalagi nazar bisyahwah, nah, itu tidak boleh juga, ya. Ini adab-adab atau hal-hal yang harus dihindari.
Kemudian selanjutnya nah, itu syarat-syarat yang disebutkan yang harus dipenuhi ketika membaca bersama-sama. Ya, ketika membaca sama-sama. Kemudian yang terakhir, kalau membaca sama-sama, kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang tadi kita sebutkan, maka orang yang hadir di situ harus mengingatkan, harus menegur orang seperti itu. Ya, baik dia sedang bermain HP, main tangan, main kaki, main mata dan sebagainya, mengganggu orang lain, maka yang hadir di situ harus menegur, bilang tidak boleh, ya, karena kita sedang membaca Al-Quran. Ya, itu kata beliau, lakin al-qira'atu fihal ijtima' laha syurut. Ya, jadi punya syarat-syarat. Tidak semua membaca bersama-sama itu boleh, ya, tapi yang memenuhi syarat. Ya. Apalagi kalau membaca diniatkan untuk sesuatu hal yang haram, itu lebih tidak boleh lagi. Ya, membaca dengan saya ikut membaca nih di halaqah ini supaya orang tahu sampai bacaan, ya, supaya orang tahu sampai fasih, ya, supaya orang tahu saya punya makhraj ini mantap sekali, saya ikut baca. Nah, itu sudah niatnya sudah tidak bagus itu. Ya, niatnya sudah ujub, sudah membangga diri. Ya. Apalagi niatnya saya mau tahu ini bagaimana sampai bacaan ini. Ya. Maka kalau ada orang yang salah, dia mau tegur langsung, salah, begini. Ya. Dia tunjukkan DP ilmu, ya, tajwid ini begini. Ya. Apalagi kalau dia bilang, begitu mau DP bacaan, pandang enteng, begitu mau DP bacaan, nah, itu tidak boleh. Itu berarti niat sudah tidak lurus. Kalau niat tidak lurus, lebih baik tidak usah. Ya, baca saya sendiri. Nah, karena ini hukumnya juga istihbab, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ya. Wa amma fadilatu man yajma'uhum al-Qur'an fa fiha nususun katsirah. Ya. Sedangkan keutamaan orang yang mengumpulkan mereka untuk membaca, maka di dalamnya ada nas-nas yang sangat banyak. Ya. Jadi kita memotivasi orang untuk membaca Al-Quran. Ayo kita baca sama-sama. Ya. Supaya kita bertambah semangat, kita baca sama-sama dulu. Nah, itu namanya motivasi. Ya. Atau mengajak orang untuk membaca Al-Quran secara bersama-sama. Di antara nasnya, kata beliau, adalah hadis yang disebut oleh Nabi SAW, ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Ya. Orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya. Jadi kalau kita ajak orang baca Quran, dan orang baca Quran itu dapat pahala, maka kita juga dapat pahala. Ya. Karena menjadi fasilitator, orang dapat pahala. Ya. Orang yang mengajak orang untuk mendapatkan pahala, maka dia berpahala. Kemudian Rasulullah juga bersabda, hadis yang tadi riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada seorang, memberikan hidayah kepada satu orang, ya, dengan apa yang kamu ajak, ya, bika, ya, karena sebab kamu Allah memberikan hidayah kepada seorang, maka lebih baik atau lebih utama atau pahalanya, ya, atau nilainya, ya, lebih banyak daripada nilai daripada atau harga daripada unta yang berwarna merah. Ya, dan unta warna merah itu unta yang paling mahal. Ya. Dan hadis-hadis dalam masalah ini cukup banyak. Kemudian terakhir, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la syakka fi 'idhami ajri sa'i fi dzalik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, hendaklah kalian tolong menolong untuk melakukan kebaikan dan untuk
bertakwa. Ya. Jadi mengajak orang baca Quran bagian dari kebaikan, bagian dari ketakwaan. Ya. Dan kita baca sama-sama supaya kita sama-sama bersemangat. Dengan catatan syarat-syaratnya harus dipenuhi. Tidak main-main, ya. Tidak tertawa, ya. Tidak bercerita apa-apa, tidak melihat hal-hal yang diharamkan, ya. Tidak melihat hal-hal yang memecah konsentrasi atau menghilangkan kekhusyuan, ya, dan seterusnya. Nah, kalau syarat-syaratnya dipenuhi dan membacanya dengan cara khusyuk, ya, membaca dengan sesuai dengan bacaan Al-Quran, bacaan yang fasih, bacaan yang benar, ya, saling memperbaiki dengan ikhlas, ya, tidak ada ujub, tidak ada pandang enteng, tidak ada membanggakan diri, ya, maka itu hukumnya mustahab, ya. Dan itu bagian dari kebaikan yang insya Allah orang yang mengajak untuk melakukannya juga akan dapat kebaikan. Baik. Nah, ini pasal yang kita baca pada malam hari ini tentang qiraah secara berjamaah, qiraatul Quran secara berjamaah. Tentu ini di luar salat, ya, di luar salat. Ya, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Ya. Biasanya yang namanya dirasah tentu suasananya suasana belajar. Ya. Dan belajarnya ya bisa belajar sama-sama atau dengan cara yang tadi disebutkan oleh Imam Malik, satu membaca, ya, satu mendengarkan sambil memberikan memberikan perbaikan. Ini yang biasa dilakukan. Biasanya di bulan Ramadan orang baca satu halaqah, ya, kemudian satu membaca, satu yang memperbaiki. Ya. Jadi harus mau diperbaiki. Ya. Jangan membaca, kalau diperbaiki dia jengkel dia. Ada orang membaca di halaqah, kemudian kalau ada yang tegur, bukan begitu dia bacaan. Dia marah. Kita bacaan begitu kiapa ngana. Macam ngana yang paling pintar dia bilang. Batugor terus. Ya ternyata memang salah. Ya. Memang salah. Ha dibaca kho. Ya. Kho dibaca ha. Ya. Ditegur tidak mau. Nah, berarti bukan dirasah namanya itu. Namanya dirasah itu ya kalau ada yang salah ditegur, walaupun juga menegurnya dengan cara yang baik, bukan dengan mengejek, bukan dengan menertawakan, bukan dengan pandang enteng. Nah, jadi syarat-syarat membaca dalam jamaah itu cukup ketat, ya. Karena tujuannya apa? Tujuannya kita sedang membaca ayat-ayat Allah, maka harus ditumbuhkan suasana ibadah, ya, suasana khusyuk, suasana tawadhu, ya, suasana taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tujuannya tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti para sahabat. Tujuannya kami memuji Allah, ya, berzikir kepada Allah dan bersyukur atas hidayah yang diberikan, ya, hidayah iman dan hidayah Islam yang merupakan anugerah terbesar bagi umat manusia. Nah, itu yang disebutkan dalam kitab ini. Semoga kita memahami batasan-batasannya, syarat-syaratnya, dan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika membaca Al-Quran. Insya Allah kita lanjut dengan fasal yang lain di pertemuan yang akan datang. Sekarang kita sudah isya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.